Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Ustazah yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar hari ini? Masih semangat kan untuk terus belajar? Tetap jaga kesehatan ya. Nah, kali ini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah terus melimpahkan rahmatnya kepada kita semua ya Ananda. Nah, kembali lagi bersama Ustazah Wahdini dalam materi struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan kompetensi dasar 3.4, yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar maupun yang dibaca. Dengan tujuan pembelajaran, diharapkan Ananda mampu untuk mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Yang kedua, mampu menentukan struktur dan ciri kebahasaan yang terdapat pada teks pidato tersebut. Nah, mari kita mengenal apa itu struktur dan apa-apa saja ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama, ada struktur teks pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pembukaan. Dalam pembukaan dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, salam pembuka, yang itu disesuaikan dengan situasi atau waktu dan latar belakang pendengar yang hadir. Contohnya ketika Ananda ingin menyampaikan pidato di masjid dan pada sore hari. Jadi ucapan salamnya itu seperti biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan latar belakangnya itu contohnya selamat sore karena Ananda ingin menyampaikan pidato pada sore hari. Yang kedua itu ada ucapan penghormatan, di mana sebagai bentuk penghormatan orator kepada audiens. Yang ketiga, ucapan rasa syukur. Ini merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Tuhan atas semua anugerah yang telah dilimpahkannya kepada kita semua. Nah, struktur yang kedua itu ada isi pidato, di mana isi ini merupakan bagian inti pidato karena berisi pendapat, gagasan, alasan, dan berbagai data pendukung lainnya sehingga pesan akan disampaikan pada bagian ini. Nah, yang ketiga ada penutup pidato. Di dalam penutup pidato dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, harapan agar gagasan dan pesan yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar. Yang kedua, permohonan maaf kepada pendengar jika ada kesalahan dan kehilapan saat menyampaikan isi dari pidato. Dan yang ketiga, ucapan terima kasih kepada audiens karena sudah mendengarkan dan memperhatikan saat kita berbicara. Dan yang terakhir adalah salam penutup. Kemudian, ciri dari kebahasaan teks pidato persuasif itu apa-apa aja ya? Nah, pidato biasanya bertujuan untuk menyampaikan gagasan dan pesan, baik itu berupa himbauan ataupun ajakan maupun yang lainnya. Lalu, ciri-cirinya apa-apa saja? Yang pertama itu ada kalimat aktif, di mana kalimat yang subjeknya aktif melakukan kegiatan ataupun aktivitas. Yang kedua, ada kata tugas, sejenis kategori kata dalam tata bahasa Indonesia yang terdiri atas kata depan, kata sambung, kata sandang, dan kata seru. Nah, yang ketiga, ada kosakata emotif, di mana berhubungan dengan emosi atau perasaan yang bisa membuat pendengar tersentuh emosinya ketika menyimak ataupun membaca pidato. Yang keempat, ada kosakata bidang ilmu. Ini biasanya digunakan di bidang keilmuan. Dan yang kelima, sinonim, persamaan atau padanan makna atau kata. Yang terakhir, kata benda abstrak.
di mana kata yang menyatakan benda yang sifatnya abstrak tanpa wujud karena tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Nah, kesimpulan untuk materi kita hari ini, sebagai pidato yang bertujuan menyampaikan gagasan dan pesan, baik itu berupa imbauan ataupun ajakan, pidato persuasif memiliki beberapa ciri-ciri kebahasaan yaitu kalimat aktif, kata tugas, kosakata emotif, kosakata bidang ilmu, sinonim, dan kata benda abstrak. Sedangkan strukturnya ada pembukaan, isi pidato, dan penutup. Nah, Allah juga telah berfirman dalam Quran Surat Al-Fatir ayat 1, yang artinya, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, bahkan 4. Nah, pada ayat ini Allah juga menerangkan bahwa Allah telah menugaskan malaikat menyampaikan wahyu kepada para nabinya untuk menyampaikan berbagai macam urusan. Malaikat itu adalah sejenis makhluk yang mempunyai sayap yang beraneka ragam. Malaikat bertugas untuk menyampaikan segala perintah dan larangan Allah kepada para nabinya. Allah berkuasa menambah sayap para malaikat lebih banyak lagi menurut kehendaknya sesuai dengan keperluan. Tidak ada kekuatan yang dapat menghalanginya karena Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Subhanallah ya kan Ananda. Jadi kaitannya dengan materi kita itu adalah ketika kita menganalisis beberapa jenis teks, kita dapat mengetahui bahwa itu adalah teks pidato karena kita sudah paham bagaimana struktur dan ciri kebahasaannya. Begitu juga Allah menambahkan sayap 1, 2, ataupun 3 kepada para malaikatnya sesuai dengan tugas yang diemban oleh malaikat. Nah, sampai sini materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan, Ananda sekalian boleh langsung menghubungi Ustazah ya. Ananda, Ustazah yang soleh dan soleha, selalu ingat ya untuk menjaga kesehatan, untuk terus semangat belajar. Lebih dan kurang, Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan. Kemudian, Ustazah memberikan materi tambahan di file PDF ya yang akan Ustazah bagikan di grup. Terima kasih.